Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danu Vandanu di podcast Sebayu FM. Kali ini podcast Sebayu FM hadir di tempat yang berbeda, suasana yang berbeda. Biasanya kalau podcast itu di mall ataupun di studio Sebayu FM. Kali ini kita berada di Hotel Plaza Tegal by Horizon yang ada di tepi jalur Pantura Kota Tegal. Dan pemirsa podcast Sebayu FM, seperti kita ketahui, Polri ini tidak henti-hentinya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya para pengendara kendaraan bermotor, agar taat patuh terhadap peraturan berlalu lintas. Dan baru kemarin Polri ini melaksanakan secara serentak Operasi Patuh Candi 2023. Dan bersama saya saat ini Bapak AKP Mustaqim. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Tegal Kota, dan kita akan mengupas tentang Operasi Patuh Candi 2023. Sehat Pak Mustaqim? Alhamdulillah, terima kasih Mas Danu. Oke. Ketemu lagi. Ya, ketemu lagi. Kalau biasanya di studio ya Pak. Iya. Sekarang kita suasana baru, kita podcast, kita talk show di Plaza Tegal by Horizon. Iya. Nah Pak, ini kan Polri baru kemarin Tanggal secara 10. serentak tanggal 10 ini melaksanakan Operasi Patuh Candi 2023. Kalau nggak salah mulai tanggal 10 sampai 23 ya. 23 Juli 2023. Nah, ini seperti apa Pak konsep dari operasi ini yang nanti akan dilaksanakan? Ya, terima kasih Mas Danu. Kita dipanggil dari Sebayu FM. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini dari Polri ini Mas, dari Polri, jadi seluruh Indonesia Polri serentak ya Pak? Serentak seluruh Indonesia mengadakan kegiatan operasi patuh. Nah, kalau di daerah lain mungkin beda ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada tambahannya candi ya, operasi patuh Borobudur ya, khasnya Borobudur. Ya, alhamdulillah operasi patuh candi 2000 ini dari pusat mengadakan kegiatan operasi patuh. Nah, yang dikedepankan pasti masalah kegiatan-kegiatan dari kepolisian untuk menyadarkan dari masyarakat untuk selalu patuh dan taat pada peraturan lalu lintas. Oke, berarti memang upaya ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya Pak. Untuk jadi agenda tahunan agar tertib berlalu lintas. Dan tentunya kalau berbicara tertib patuh terhadap aturan lalu lintas, manfaatnya juga untuk diri sendiri ya Pak, dan pengendara lain ya Pak. Oke. Untuk keselamatan. Iya. Nah Pak, kalau kita flashback berbicara operasi lalu lintas, operasi yang dilaksanakan Polri, ini kan biasanya personil ini biasanya turun di titik-titik jalan untuk melaksanakan operasi atau semacam razia ya. Kalau untuk operasi Patuh Candi 2023 ini memang akan seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kegiatan operasi patuh yang dilaksanakan sekarang ini, jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita menggunakan elektronik. Ya, menggunakan etle. Jadi sekarang begitu masyarakat tertangkap tangan di jalan melakukan pelanggaran, langsung di capture, difoto, di capture, langsung dikasih undangan atau ditilang dengan etle. Tetap dengan etle tadi ya Pak. Jadi yang flashback kalau yang dulu itu biasanya pakai surat tilang. Sekarang udah enggak, sekarang zamannya canggih ya. Nah, dulu pakai rahasia-rahasia, sekarang tidak. Jadi tidak perlu turun ke jalan berarti ya, hanya mobile dari personil lantas. Ketika ada pelanggar langsung di foto, di capture tadi. Nah, di operasi Patuh Candi tentunya ada target prioritas sasaran ya, sasaran untuk pengendara. Ini untuk pengendara sepeda motor saja atau menyeluruh Pak? Seluruhnya. Berarti mobil termasuk yang angkutan besar ya, pengguna jalan. Baik roda 2, roda 4, roda 6, semuanya kena operasi. Nah, yang menjadi sasaran prioritas pelanggaran apa nih Pak di operasi?
Ya alhamdulillah. Jadi untuk operasi patuh di tahun sekarang tahun 2023 ini jadi ada temanya. Ada temanya. Ada temanya. Itu patuh dan tertib berlalu lintas, cermin moralitas bangsa. Nah itu. Jadi mengedepankan patuh dan tertib tadi itu, ya. makanya para pengguna jalan ini kita diwajibkan untuk tertib, untuk keselamatan. Jadi apa? TO target operasinya itu ya pengguna jalan. Pengguna jalan ya. Kalau memang melanggar aturan bisa kena sanksi ya Pak, kena tilang. Nah, targetnya misalnya nih yang membahayakan atau yang mengakibatkan laka lantas seperti melawan arus. Melawan arus. Misalnya ini harusnya jalan ke arah barat dia satu arah ya. Di satu arah malah dia melawan arah gitu. Itu kan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Terus overload yang roda 6 ke atas. Jadi bebannya terlalu berat. Nah, saat dia membelok dia kurang hati-hati akhirnya terjadi itu kecelakaan. juga beresiko itu ya beresiko, Pak? akhirnya kita menindak dengan tilang. Kalau misalnya itu knalpot brong, nah itu kan juga misalnya ada orang yang punya sakit jantung. Digebyar pakai knalpot, nah itu kan kaget akhirnya tidak seimbang motornya, akhirnya terjadi kecelakaan atau senggol. Di samping itu mengganggu kenyamanan juga ya Pak ya, yang kenal pot brong tadi. Itu target operasi kita di situ. Ya. Oke, jadi pemirsa podcast Sebaya FM tadi sudah disampaikan terkait dengan target-target sasaran atau yang menjadi prioritas operasi patuh candi ini. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, yang motornya ini kenal pot brong atau mungkin suka mengangkut barang overload ya, ini melawan arus. Nah, ini pengendara di bawah umur harus diperhatikan, termasuk pengendara di bawah umur ya Pak. Iya, karena dia tidak stabilnya, belum stabilnya anak ini. Begitu ada yang agak kenceng dia ikut kenceng. Akhirnya kan nggak stabil tuh di bawah umur itu. Itu bahaya juga. Ini tentunya menjadi pengawasan orang tua juga ya Pak. Iya, betul. Oke Pak, tentunya tadi disampaikan Pak Mustaqim, bagi pelanggar ada sanksi. Sanksinya tilang melalui etle tadi ya. Ini secara teknis etle itu seperti apa sih Pak? Ini bisa disampaikan. Jadi kalau di sistem kami yang sekarang, jadi misalnya dari masyarakat tertangkap tangan saat kita melaksanakan patroli. Nah, terus ada yang pengendara yang tidak menggunakan helm atau melakukan pelanggaran. Kita capture, itu langsung koneknya ke Korlantas. Nah, dari Korlantas langsung nanti mendistribusikan ke kantor pos. Nah, itu nanti ada surat konfirmasi pemberitahuan kepada para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, dari surat itu apa nih nanti yang harus dilakukan si pelanggar ini Pak? Si pelanggar itu akan konfirmasi ke kita, habis itu minta borket untuk melakukan pembayaran denda tilang. Nah, baru nanti udah selesai tilangnya gitu. Oh, berarti tilangnya sudah diselesaikan istilahnya gitu ya Pak. Oke. Di operasi patuh candi kemarin saya juga melihat ada edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan Satlantas Polres Tegal Kota ya Pak. Ya, alhamdulillah ini memang seperti itu Pak. Maksudnya kalau sosialisasi bisa dibilang belusukan ya. Jadi seperti Pak Jokowi suka belusukan. Iya, belusukan. Jadi kami ya tidak hanya saat melakukan patroli aja kita mensosialisasikan kepada masyarakat, teman-teman. Kita di tempat wisata. Oh, itu jadi tempat sosialisasi juga Pak ya? Salah satunya. Terus habis itu ke ini di tempat dinas perhubungan. Nah, itu di situ kan banyak kendaraan besar tuh kan. Nah, terus di tempat pasar pagi yang rame tadi kita sosialisasi, terus petugas satpam dan banyak lagi. Oh, ini bentuknya menyampaikan edukasi. Sekolah juga ya. Terus membagikan ini Pak, brosur, stiker ya, ditempel di mobil-mobil itu, di truk, di angkot juga. Ini memang sering dilakukan dari Satlantas Polres Tegal Kota Pak? Ya, saat kegiatan operasi atau mungkin dari pihak masyarakat sendiri atau mungkin pas meningkatnya angka kecelakaan ya kita
ada edukasi-edukasi untuk menertibkan, mengingatkan kembali kepada masyarakat. Berarti bisa dibilang apa yang dilakukan Polri saat ini lebih humanis ya Pak? Iya. Jadi Polri ini ketika ada kegiatan operasi sudah tidak, ya jangan istilahnya jangan, kalau masyarakat mungkin beranggapan takut ada operasi, takut nggak perlu takut ya. Kalau memang sudah benar, tertib, taat terhadap aturan, ya nggak perlu takut. Apalagi ini Pak Mustaqim tadi sudah disampaikan, personil ini tidak turun ke jalan, tapi mengcapture, memfoto ketika ada pelanggar ya, dan juga ada sosialisasi ke masyarakat yang dibarengi dengan membagi-bagikan stiker, leaflet, brosur. Nah, ini luar biasa sekali upaya yang dilaksanakan Satlantas Polres termasuk Tegal di Sebayu Kota. Ya. Iya, termasuk di Sebayu ini bagian dari sosialisasi agar masyarakat juga tahu bahwa Polri sekarang itu memang mengedepankan humanis ya Pak. Tindakan-tindakan preemptif dan tindakan preventif. Nah, oke, kalau tadi berbicara tentang etle ya Pak. Kalau di Kota Tegal sendiri kan etle memang sudah berjalan ya Pak? Iya, sudah lama, sudah setahun. Titik-titik lampu merah yang sudah dipasang CCTV. Nah, ini juga menjadi perhatian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tegal ya. Di titik-titik ini sudah bisa mengcapture ya Pak? Udah langsung. Nah, langsung terkonek dengan Korlantas. Nah, itu terkonek dengan Korlantas. Jadi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tegal, di sejumlah titik lampu merah di Kota Tegal memang sudah dipasangi CCTV. Ini ketika ada pelanggar, masyarakat yang melanggar seperti tidak menggunakan helm, ini bisa saja langsung di capture dan langsung terhubung dengan Korlantas. Tilang etle. Iya. Tilang etle tadi sudah disampaikan Pak Mustaqim. Ini tadi ada semacam surat pemberitahuan ya Pak, bekerja sama dengan kantor pos. Nah, terus ini masyarakat yang melanggar juga harus sesegera mungkin untuk menyelesaikannya ya Pak. Konfirmasi ke kantor kami. Sebenarnya ada ini nggak sih Pak, terkait dengan misalnya ada yang terkena etle terus orangnya masa bodoh nih Pak. Ini pengaruh di kendaraan yang dia miliki nggak Pak? Nanti diblokir saat itu? perpanjangan STNK. Nah itu dia pemirsa podcast Sebayu FM. Jadi jangan istilahnya apa ya, jangan main seenak sendiri ya Pak ya. Ketika mendapatkan etle ya juga harus diselesaikan. Ketika mendapatkan surat dari kantor pos tadi harus bisa diselesaikan sesegera mungkin. Nah kalau misalnya membandel, ini tentunya tadi yang disampaikan Pak Mustaqim. Pak Mustaqim ini bisa-bisa STNK-nya diblokir ketika akan perpanjangan di Samsat ya Pak ya? Oke. Nah Pak, untuk masyarakat atau pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan handphone di jalan, itu juga menjadi salah satu sasaran. Salah satu sasaran itu termasuk. Karena dia konsentrasinya membahayakan untuk diri sendiri dan pengguna jalan lain. Karena dia konsentrasinya saat nelpon, dia mempermasalahkan permasalahan yang ada yang disampaikan si penelpon dengan, jadi intinya mengganggu konsentrasi psikologinya nanti akan terpecah, tidak konsentrasi. Ini juga berbahaya ya Pak? Berbahaya. Nah ini yang kebiasaan sedang naik motor atau mengendarai kendaraan bermotor tapi sambil handphone, telepon, iya. Ini mungkin lebih baik menepi dulu ya Pak ya. Jadi kami boleh menelpon tapi dengan menggunakan headset. Oh gitu. Ini biasanya teman-teman yang suka menggunakan handphone ketika di jalan, nah lengkapi handphonenya dengan headset. Sekarang headset juga udah canggih. Ada headset yang masih menggunakan kabel, ada juga yang Bluetooth ya Pak ya. Oke, Pak Mustaqim, kalau melihat angka atau tingkat pelanggaran di Kota Tegal dari pantauan Pak Mustaqim sendiri dari tahun ke tahun ini menunjukkan adanya pengurangan atau bagaimana? Alhamdulillah dari tahun kemarin angka pelanggarannya semakin menurun. Semakin menurun ya. Tapi nanti kalau kita ada kegiatan operasi lagi meningkat lagi. Karena sosialisasinya lupa ya. Iya. Ya, berarti memang. Jadi pokoknya jangan kendur untuk masalah tertib. Saya mengimbau kepada masyarakat agar selalu tertib biar
Kalau baru dikejar-kejar baru tertib, jangan. Karena untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Harus dari dalam diri sendiri ya Pak ya. Karena manfaat ketika kita sudah tertib, taat aturan, ya manfaatnya juga dirasakan diri sendiri dan pengguna jalan lain ya Pak. Oke. Nah, di Kota Tegal, tepatnya di selatan stasiun Jalan Semeru ya Pak. Ini kan infonya memang sudah dilaksanakan rekayasa arus ya. Itu menjadi satu arah ya. Kalau di Kota Tegal itu untuk kendaraan yang dari arah selatan tidak lagi atau tidak bisa ke arah utara melewati Jalan Semeru. Itu terkadang memang masih terdapat pelanggar-pelanggar di situ Pak. Ini memang masih sifatnya sosialisasi atau bagaimana Pak? Jadi yang Jalan Semeru tuh kayaknya udah disosialisasikan Sudah? lama itu Pak. Mungkin yang membandel itu. Membandel. Nah, itu juga bisa kena tilang ya Pak ya? Iya. Termasuk karena belum ada CCTV jadi itu dipasang. Nah, itu nanti Pak Mustaqim rencananya mau kalau pasang misalnya CCTV di situ. itu target juga itu. Iya. Jadi jangan membandel untuk pengendara kendaraan bermotor. Di Kota Tegal memang sudah ada beberapa jalur yang sekarang ini sudah menjadi satu arah ya. Seperti di City Walk Jalan Ahmad Yani Kota Tegal, juga di Jalan Diponegoro yang dari alun-alun ini bisa berbelok ke kiri melalui jalan Diponegoro, ini nggak bisa. Sementara untuk kendaraan yang dari arah selatan ini langsung berbelok ya Pak? Iya. Berbelok ke arah alun-alun. Nah, termasuk di Jalan Semeru yang berada di selatan stasiun Kota Tegal ini juga sudah jadi satu arah untuk kendaraan yang berangkat dari arah utara ke selatan. Tidak bisa sebaliknya ya. Jadi untuk kendaraan yang akan ke arah utara ini bisa melintas, kalau di Kota Tegal melintas di Jalan Tentara Pelajar ya Pak, belakang SMA Negeri 1 Kota Tegal. Nah, sempat saya membaca informasi di Polda Jateng juga akan memberlakukan etle yang menggunakan drone Pak. Nah, untuk Kota Tegal sendiri gimana Pak Mustaqim? Ya alhamdulillah sampai saat ini karena dari pihak Polda atau Ditlantas Polda sudah izin sama Korlantas, tapi kita sudah sosialisasi dan minta apa itu ya, kalau di Undip itu apa itu? Rekomendasi? Itu jadi dari Korlantas belum meng-ACC. Tapi itu bentuk terobosan baru dari Polda Jateng ya Pak? Terobosan dari Polda Jawa Tengah. Luar biasa. Jadi kalau ada edukasi yang begitu, yang bagus inisiatif, kita harus tetap minta izin. Jadi tujuan dari pimpinan. Ini bentuk Polri yang menyesuaikan perkembangan zaman ya Pak. Era digital, sudah ada etle, nggak perlu istilahnya personil Polri ini menggelar razia di titik-titik jalan ya Pak. Sekarang sudah eranya digital, cukup dengan capture foto. Terus tadi sekarang juga sudah ada drone, pakai drone. Ini luar biasa sekali terobosan-terobosan dari Polda Jateng. Nah, di era sekarang bebarengan dengan perkembangan era digital yang luar biasa, ini kan kadang netizen sedikit-sedikit memviralkan ya Pak. Apalagi mungkin Polri yang menjadi sorotan dari masyarakat ya Pak. Nah, terkait dengan tilang, terkait dengan operasi, dulu mungkin ada anggapan semacam uang damai atau titip tilang. Nah, apa yang ingin ditegaskan Pak Mustaqim sebagai Kasat Lantas Polres Tegal Kota dengan yang seperti itu, Pak? Jadi zamannya dulu ya, zaman jahiliyah itu. Zaman jahiliyah. Jadi karena sekarang itu dibatasin, jadi sekarang kan pakainya handphone. Jadi kita nggak langsung menyentuh kepada masyarakat. Sebenarnya itu bagian dari transparansi ya Pak? Iya, jadi sudah menjauhkan kata-kata tadi. Uang damai, titip tilang ya. Jadi udah jauh lah. Di samping itu kita juga punya pengawasan internal, eksternal ada. Yang dari Propos, yang dari Intel ada itu. Jadi itu pengawasan ada pembinaannya juga Pak? Ada. Di situ ada pimpinan-pimpinan yang setiap kali ada kegiatan operasi atau apa gitu, kita tetap harus wajib memberitahu dari internal kita, minta pengawasan nih, biar sesuai SOP. Biar sesuai SOP. Tapi memang dari atasan sendiri atau pimpinan sendiri memang ada anjuran
terkait dengan kata-kata SOP itu sudah. Iya, sudah. Berarti Iya, sudah ada. Misalnya saya mau ngadakan operasi patuh nih, Iya, langsung sudah sesuai udah SOP ya. mereka udah dilibatkan di dalam surat perintahnya itu ada Iya. pengawasnya di situ gitu. Nah, ini pun juga harus dibarengi dengan masyarakatnya yang kembali dan taat pada aturannya, Pak. Nah, iya. Jangan istilahnya memancing-mancing personil juga ya, Pak. Iya, Nah, itu. Nanti bisa ditindak antara Iya. penyuap dan Nah, penerima ya. Oke, Ya, jadi menerima juga. ketika Polri sudah berusaha untuk berbuat benar sesuai SOP, masyarakatnya kembali, jangan membuat citra Polri itu semakin buruk ya, Pak. Oke. Jadi sudah tidak ada istilahnya titip tilang, uang damai itu sudah tidak ada karena langsung ke Bank BRI. sekarang era digital, lebih transparan, semua sudah tercapture. Pun uang yang distorkan sebagai denda tilang itu juga sudah langsung masuk ke negara ya, Pak. Iya. Itu luar biasa. Oke, nah Pak, ini nggak terasa nih Pak, sudah lumayan lama kita berbincang talk show. Sebagai closing statement dari Pak Mustaqim selaku Kasat Lantas Polres Tegal Kota untuk masyarakat Kota Tegal terkait patuh dan tertib berlalu lintas, termasuk terkait operasi patuh Candi 2023 ini. Apa yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statement Pak? Ya, terima kasih. Sebagai harapan kami ke masyarakat Kota Tegal, utamakan keselamatan dan tunjukkan pada dunia bahwa warga Kota Tegal adalah pribadi yang tertib. Dan seperti Kota Tegal yang selalu moncer kotanya. Nah, ini closing statementnya luar biasa. Ada yang lain Pak yang ingin disampaikan? Ya, saya menilai di Kota Tegal ini kan kota event ya. Kalau Pak Wali betul, Kota itu kota event yang selalu dengan ramai dengan event-eventnya. Apalagi rencana ini kan ada kegiatan yang nasional ya, ini ya. Yang tadi disampaikan Pak Mustaqim kirap kebangsaan. Jadi nanti masyarakat di luar Kota Tegal seperti dari mulai Tegal, Pekalongan Kota, Pekalongan, Pemalang, Tegal Slawi, Brebes itu akan ke sini semua. Ini rencana pelaksanaan di mana Pak? Di Pancasila. Di Pancasila. Jadi nanti membentangkan bendera sepanjang 1 kilo. 1 kilo. Nah, selebar jalan itu tadi yang di Pancasila. Jadi nanti berapa ya? Sekitar 5 meter. 5 meter. Kita baru laundry dulu benderanya. Habis dijahit, jadi laundry dulu. Habis dijahit, laundry, dan ini serentak ya Pak? Dari Tegal Kota? Iya, Ekspol Pekalongan. Oh, Ekspol Pekalongan ya? Iya. Untuk ya saat mereka di kota-kota event Kota Tegal ini kan, ya saya mengharapkan untuk teman-teman atau masyarakat di luar Kota Tegal ya harus ikut andil dalam kegiatan tertib berlalu lintas. Nah, ya, Polri-nya sudah luar biasa berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas. Tentu harus didukung oleh masyarakat Kota Tegal. Yang terakhir Pak, himbauan untuk pengendara khususnya masyarakat Kota Tegal nih Pak. Tadi kan udah moncer. Kota harus tertib ya. Masyarakat Kota Tegal harus tertib agar moncer kotane. Wah, ini Pak Mustaqim. Saya mengucapkan terima kasih Pak Mustaqim sudah mau hadir. Kita sudah berbincang terkait operasi patuh Candi yang akan dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan ini berlangsung ya 10 sampai 23 Juli 2023. Semoga dengan upaya-upaya Polri ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat ya Pak. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat bukan hanya ketika ada operasi saja ya Pak ya, tapi harus kita juga selalu tertanam. Sudah ada polisi RW loh. Nah, itu polisi RW. Itu ini polisi juga RW, polisi yang ditempatkan RW ya Pak. Iya. Jadi Babin Kamtibmas itu kan juga berkecimpung di dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya satu desa satu polisi.
Nah, sekarang ada lagi yang sampai ke dalam, sampai RW, tingkat RW. Kalau kemarin kan desa tuh, kalau Babin. Iya. Sekarang per RW. kelurahan, per desa ya, Babin. Sekarang RW. mau udah tingkat rendah lagi RW. Nanti kalau polisinya banyak lagi tingkat RT. Satu RT satu polisi. Ternyata dia kos di situ ya. Berarti sudah ada personil atau polisi yang ditempatkan di tingkat RW yang akan nah itu tugasnya sama. Sama, Pak, untuk mengedukasi masyarakat ya, agar tidak hanya tertib berlalu lintas semuanya, juga kondusivitas wilayah ya, keamanan dan mempolisikan masyarakat. Nah, oke, terima kasih. Tertib, selalu ya mencegah dan menghindari terjadi tindak pidana. Iya, tindak pidana ya, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Mustaqim, Kasat Lantas Polres Tegal Kota yang sudah hadir di podcast Sebayu FM, dan pastinya kita nanti bisa ketemu lagi, Pak. Podcast lagi terkait di dengan tempat lain atau tempat lain boleh di tempat lain. Mungkin bisa di mall, nanti kita bisa coba di mall ya. Kalau ini sekarang di Plaza Tegal by Horizon. Di hotel ini ya. Nah, nanti kita hubungi sama hotel mall lain ya. Atau mall lain. Oke. Terima kasih pemirsa podcast Sebayu FM. Saya akhiri podcast bersama Satlantas Polres Tegal Kota bersama Bapak AKP Mustaqim. Sekali lagi untuk Anda, masyarakat dan pemirsa podcast Sebayu FM, selalu taat, tertib terhadap aturan berlalu lintas. Karena manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk pengguna jalan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.